Bercerita kisah nyata dari seorang bocah nakal bernama James yang tinggal di pinggiran kota Denver. Kehidupan yang sulit membawa James ke jalur kriminal hingga pernah masuk penjara di umur yang ke-10 tahun. Namun penjara tidak semudah itu membuatnya berubah. Bocah ini semakin nakal dan menjadi perbincangan di kotanya. Nah, gimanakah kisah hidup James ini? Langsung saja ke alur ceritanya. This is over. Di awal film diceritakan, James baru saja ditangkap dan hendak dibawa ke penjara. Namun di dalam bus, dia memukuli tahanan lain hingga berdarah. Hal itu membuat sipir marah dan memukulinya. Kita kembali ke 3 tahun sebelumnya, di mana James dan ibunya yang bernama Tracy sedang mencari sekolah baru untuk James. Dia sering dikeluarkan dari sekolah karena selalu membuat masalah. Bahkan selama sekolah ini, James telah 8 kali masuk ke penjara. Nah, dengan latar belakang yang suram ini, pihak sekolah pun banyak yang menolaknya. He wants to enroll here, and his counselor has declared him fit. Convictions for robbery, vandalism, and... Pada keesokan harinya, ketika James sedang membeli minum di sebuah minimarket, tiba-tiba ada remaja lain bernama Crystal dan Manny yang sedang mencuri makanan. Di sana, mereka melibatkan James. Akhirnya, James pun ikut mereka. Nah, di sini James juga menceritakan jika dirinya tidak bisa terlalu lama keluar rumah dan harus segera kembali karena di kakinya terdapat sebuah gelang dari kepolisian yang mengawasinya. Akibat dia pernah kedapatan membawa senjata api. Looks about 9. So what are you doing tomorrow? Pertemuan James, Crystal, dan Manny semakin jauh. Kini mereka datang ke rumah Mary untuk bersenang-senang dan mencuri perhiasan milik ibunya Mary. James belum bisa berubah dan ia kembali ke kehidupan kelamnya yang nakal, suka minum dan suka mencuri. Tracy akhirnya marah setelah mengetahui James mabuk di kamarnya. Mereka berdebat, namun James bukannya luluh mendengar kata-kata ibunya, ia malah ikutan emosi dan berani melepas gelang di kakinya. Stuck at home for 2 months. And they're still fighting You again. smartass. You don't mean that. I know you don't mean that. Oh yeah? Responsibilities. So go ahead. James akhirnya pergi menemui Rock sebagai bos dari perampok dan pengedar barang haram. Tidak mudah bagi James untuk ikut ke dalam kelompok ini karena ia harus rela menjadi pesuruh dan supir terlebih dahulu. Pada malam itu, kelompok Rock melakukan pencurian di sebuah rumah. Perampokan itu hampir membuat Rock dan Manny tertangkap pemilik rumah. Namun untungnya ada James yang masuk dan melumpuhkan mereka. Dari kejadian itu, kini James diakui oleh Rock. Mereka berpesta untuk merayakan keberhasilannya. Sementara hubungan James dan Crystal pun semakin dekat. Keesokan harinya, mereka berbelanja ke minimarket. Namun kasir yang bernama Sarah mengenal James sebagai biang masalah. Dia ketakutan dan tidak mau menerima bayaran. Akhirnya, James dan Crystal pun pulang. Namun pada malam harinya, James dibikin kesal karena Crystal membuka dan membaca buku diari miliknya. Di sini kita mengetahui jika James memang suka menulis. Hey, look what I found. I just didn't know my big tough gangster had us up in Chewy Center. Alright? James bersama Manny pergi ke sebuah klub untuk menagih hutang pelanggan Rock. Namun kali ini yang ditagih bukanlah orang sembarangan. Anak buahnya datang dan memukul James sangat keras. Pick it up! Bullshit! What's in the safe? Bukannya langsung pulang, James malah merampok senjata mereka di sebuah mobil dan membawanya ke tempat Rock. Sampai di sana, Crystal mencoba untuk mengobati luka James. Namun James kembali marah setelah Crystal bilang kelakuannya masih seperti anak kecil. You gotta be smart. Stop doing nothing. Fuck you! Grow up! Akhirnya James pun pergi ke minimarket dengan semua amarah.
Namun ketika dia melihat Sarah sebagai kasirnya, terlihat jelas James ini luluh seperti menyukainya. Akhirnya mereka menjadi dekat, dan pada keesokan harinya James kembali bertemu Sarah dan pergi bersama. Bahkan James diperkenalkan dengan teman sekolah Sarah. Beberapa hari kenal Sarah, kehidupan James sepertinya punya harapan. Dia terlihat sangat senang dan terhindar dari banyak masalah. Oh, you're all sweaty. I'm gonna take you away from him. Ternyata hal itu tidak berlangsung lama. Ketika James hendak pergi meninggalkan kehidupan kelamnya, tiba-tiba Rock datang dan memberikan semua petuahnya, hingga James kini merasa bersalah kalau meninggalkan mereka. Akhirnya James pun ikut dan malamnya kembali menjual barang haram, dan disinilah petaka datang. Pembeli tidak mau menyerahkan uangnya sehingga terjadilah baku tembak. Kejadian ini membuat polisi datang. James berusaha kabur, namun dengan barang bukti mobil dan barang lain yang tertinggal, polisi berhasil menelusuri dan menangkap Rock beserta Crystal. James menemui Sarah untuk mengajaknya pergi jauh menghindari polisi, dan tentu saja Sarah tidak mau. Sarah melakukan hal yang tepat dan Sarah wanita pintar. Buat apa dia mengikuti laki-laki bermasalah seperti James? Akhirnya James pun pergi, namun kepolisian berhasil menangkapnya di rumah. Get on the ground now! James kini masuk ke penjara. Di penjara ini, James sering berselisih dengan Guillermo. Salah satunya karena James ini melindungi Chris dari bulian saat baru masuk ke penjara. Bahkan lebih dari itu, ketika James sedang mandi, anak buah Guillermo mencoba untuk menusuknya dengan pisau. Untung saja James masih bisa mengatasi mereka. Jake, watch out! Kejadian ini membuat sipir menghukum James dan masuk ke sel isolasi. Di sel isolasi inilah dia berusaha untuk mengenal seseorang yang terlihat misterius bernama John. John ini selama masuk penjara telah membunuh 5 orang. Namun James terus penasaran dan mencoba untuk mengenalnya. Planning a vacation. What's in Rio de Janeiro? Oh, starting a yard war is a good way to make sure you don't... Sementara keesokan harinya, James mendapat kunjungan dari ibunya. Tak terasa mereka sudah terpisah begitu lama, hingga membuat ibunya terlihat sangat sedih dan merindukannya. James berusaha memperbaiki dirinya. Di dalam penjara dia sering menulis dan membuat puisi, dan tulisan itu diperlihatkan kepada John. And in the middle there's a rock. Spanish. And they eat those, Di saat semua tahanan keluar sel, James menghampiri Chris yang terlihat sangat lemah. Di sana Chris bercerita jika tunangannya akan pergi meninggalkannya. James terlihat khawatir dan berusaha menyemangatinya karena dia tahu Chris ini psikisnya sangat lemah. James menemui Fulton dan memintanya agar tidak mengizinkan Chris keluar sel. Namun Fulton menghiraukannya. Because see, you didn't make a statement at the time, did you? So you're gonna let the kid... My CEOs come to work 10 hours a day, completely surrounded. I'm taking a real risk sitting down with you right now. Benar saja apa yang dikhawatirkan James terjadi. Chris melakukan bunuh diri setelah mendapat tambahan hukuman 6 tahun. Kini James terlihat sangat marah dan memukul Guillermo serta menyalahkan kepala sipir. Officer, stand down! That is an order!
Beberapa minggu kemudian, James berselisih saat bermain bola kasti. John berupaya untuk melerainya karena dia tidak ingin James terlibat masalah dan hukumannya bisa bertambah. Namun di sana James malah emosi dan hampir saja disikat oleh John. My pride. Man, fuck that. Privacy, huh? Now, if you want to take a pass, you go ahead and... Akhirnya hari komite pengadilan pun datang. James menjelaskan semua kejadian yang pernah dilaluinya, termasuk kekerasan-kekerasan yang terjadi selama di penjara. Entah doa apa yang diucapkannya sehingga membuatnya bisa keluar dan bebas dari penjara itu. Excuse. I don't have an explanation. I'm gonna have to live with that too. Setelah keluar penjara, kehidupan James benar-benar berubah. Dia tidak lagi tergoda dengan kehidupan kelamnya. Dia bisa hidup tenang dan berusaha menemui Sarah. Namun sayangnya ternyata Sarah sudah milik orang lain. James akhirnya membacakan puisi untuk Sarah dan film pun selesai. It's harder than I thought it'd be. A poem? Please. Sorrow is inevitable. As relentless promises I have to fear. They were mined down or buried off in cemetery ground. James kini menjadi penulis dan sutradara. Saat semua orang menyerah padanya, hanya satu orang yang percaya bahwa dia bisa berubah. Siapakah dia? Betul, dirinya sendiri. Sekian cerita film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.